Hai guys, ketemu lagi dengan aku, Prilly Carmelita. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang sesuatu yang beberapa dari kalian tanyakan. Dan sampai ada yang ke DM IG juga nanya, Kak, kan gajinya segini, biaya hidupnya gimana, gede apa enggak gitu. Jadi aku akan bikin video hari ini tentang biaya hidup di New Zealand, khususnya Invercargill, karena aku tinggalnya di Invercargill. Jadi aku bikin biaya hidup aku di sini, dan mungkin akan membantu teman-teman yang mau ke Invercargill. Ini adalah biaya-biaya dan apa-apa aja yang aku keluarkan selama di sini gitu. Jadi sebelumnya aku mau cerita dulu, aku tuh kan 3 bersaudara. Jadi 3 bersaudara nih, Prilly, so adikku namanya Arya, satu lagi yang kecil namanya Dimas. Nah, Arya ini udah tinggal di New Zealand itu selama 8 tahun. Jadi dia dulu kuliah chef di sini, lalu ketemu, pacaran, dan akhirnya menikah sama istrinya, dan akhirnya punya anak, dan akhirnya sekarang mereka udah permanen. Nah, jadi gue itu kesini karena memang ada adik gue di sini gitu. Kalau ada yang nanya kenapa sih Invercargill, ya karena adik gue di Invercargill gitu. Dan kita lihat juga waktu itu kayaknya dia memilih Invercargill tuh karena lebih sepi, lebih tenang gitu, dan biaya hidupnya tidak sebesar kota-kota lainnya gitu. Jadi waktu awal kita kesini, berencana kesini, lagi proses untuk student visanya suami gue dan adik gue yang Dimas itu, Arya udah bilang nanti gampang deh, tinggalnya di rumah gue aja, nanti tinggal semuanya kita bagi kita bagi rata, terus pokoknya kita saling bantu lah di sini, dia udah bilang gitu. Jadi untuk makan, untuk semuanya yang kita pakai, kita udah deal nih, udah sepakat. Jadi untuk semua yang kita pakai bersama, semua fasilitas yang kita pakai bersama, kita gunakan bersama, itu kita bagi rata. Gitu. Jadi kita bagi 5, terus gue kali 2 karena gue dan suami. Jadi gue dan suami, Arya dan istrinya, dan Dimas gitu. Kita mulai ya. Yang pertama itu yang harus banget kalian pikirkan itu biaya yang utama dan yang paling besar mungkin ya, itu adalah rumah. Kalau di sini tuh rumahnya yang gue tinggalin ini rumahnya sewa guys, sewa, dan bayarnya per minggu. Per minggunya itu di 500 $500. Terus listrik $75, wifi $56, sewa tabung gas $128, gasnya 45 kilo itu harganya $146. Terus udah, kalau untuk rumah itu. Jadi untuk kalian, ini kan gue kalau 500 gue bagi 5 dikali 2 itu kan sekitar kalau untuk gue patungannya kan berarti $218 guys. Nah, untuk kalian misalnya kalian sendiri nih mau ke sini, itu memang harganya sekitar segitu. Sekitar $200 sampai $300. Kayaknya kalau yang di bawah 200 tuh udah enggak ada deh. Sewa rumah itu juga kayaknya sewa kamar, jadi kalian tinggalnya gabung sama yang lain, kalian sewa kamarnya aja, jadi sekitar $200 sampai $300. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa download TradeMe ya, aplikasi TradeMe. Di situ nanti ada TradeMe di bagian properti, kalian bisa lihat-lihat tuh, nanti kalian bisa pilih di kota mana. Nanti kalian download aja, nanti kalian coba lihat, itu nanti ada semua rumah tuh yang sedang disewakan dan dijual tuh ada di situ. Jadi kalian bisa lihat harganya sekitar kisaran berapa. Terus yang kedua selain rumah, itu yang paling penting adalah makan. Biaya makan di sini tuh berapa?
Nah, kalau kita di sini guys, karena kita udah sepakat juga untuk berhemat, untuk hidup irit, untuk tidak boros. Jadi kalau kalian mau berhemat juga, itu yang paling penting adalah jangan jajan guys, masak. Dan yang harus ada banget di rumah nih ya, kalau menurut gua itu adalah beras. Beras tuh harganya 2 something, anggap aja beras harganya $3. Terus telur itu yang isi 20 harganya 9,8, anggap aja $10. Terus mie kalian bisa Indomie justru agak mahal guys di sini. Di sini masih ada mie lain yang harganya di bawah Indomie, jadi kalian better beli itu. Anggap aja Indomie ya, Indomie itu 3,99, isinya 5, $4 isinya 5. Terus roti tuh lumayan lah buat ganjil-ganjil kalau lapar. Roti tuh harganya 1 komaan, $2 lah ya, $2. Itu tuh dapetnya banyak, nggak kayak roti kita di Indonesia. Jadi dapetnya tuh lebih banyak gitu. Terus apa namanya? Di sini ada juga pie. Di sini kan banyak banget pie. Nah, pie itu murah tuh, guys. 1,89 harganya. Jadi sama ayam. Kita tuh di sini tuh jarang makan daging-dagingan lain selain ayam, karena ayam itu adalah daging yang paling murah. Jadi ayam itu yang isi 5 tuh masih dapat kok kayak 6 sampai $7. Jadi kalian mungkin bisa nasi pakai telur, atau kalian bikin nasi goreng sendiri pakai telur, atau nasi pakai ayam goreng, ya kan? Terus makan pie sesekali, atau bikin roti, mungkin roti isi kacang, roti isi stroberi, isi Nutella. Di sini nggak ada meses ya guys. Kalau kalian mau suka meses, kalian harus bawa sendiri meses seres dari Indonesia. Terus jadi yang paling minim bangetnya ya itu yang harus ada di rumah. Dan kita kita tuh jajan sebulan sekali tuh belum tentu guys, jajan yang makan keluar ya, itu soalnya mahal banget, sayang duitnya. jadi jarang lah 1 bulan sekali itu belum tentu kita makan di luar. Terus sabun, sampo, odol. Jadi waktu pertama kali mau kesini, Arya tuh udah bilang, Li, lu pokoknya bawa sabun, sampo, odol yang banyak, sabun batang aja. Soalnya di sini sabun mahal, dia bilang gitu. Di sini tuh sabun, sampo, odol tuh ya sekitar 3,5 sampai $4 guys. Jadi menurut kita itu mahal. Jadi bawa dari Indonesia memang nggak bisa bawa yang banyak banget, tapi lumayan lah buat sebulan 2 bulan kita bisa pakai itu dulu, nggak belanja gitu guys. Gitu. Terus udah ya, apalagi ya, itu aja. Sama mobil gue nggak bisa bilang harus punya mobil sih, cuman kalau untuk gue dan keluarga, kita udah coba hanya dengan 2 mobil. Arya kan punya 2 mobil. Itu agak susah guys, karena harus jemput gue kerja, harus antar anak gue sekolah, harus setelah antar anak gue yang pertama sekolah, terus jemput lagi, antar lagi anak yang kedua. Jadi kayak lebih baik tuh kita masing-masing punya mobil gitu. Jadi kemarin memang gue bela-belain dari hasil kerja suami gue 3 bulan yang harusnya itu ditabung buat bayar kuliah, kita pakai dulu lah buat bayar mobil. Nanti buat kuliah ya kita cari lagi uang gitu, kita bisa usahain lagi. Jadi mobil tuh sesuatu yang wajib buat gua. Dan bensin itu sekitar kita isinya $50 itu seminggu cukup, malah kadang lebih gitu. Jadi bensin sekitar $50. Harga bensin di sini guys 2 something per liter. Ya anggap aja $3 per liter itu harganya, harga yang sekarang. Terus abis itu entertainment kita tidak ada guys, entertainment. Nggak berencana juga ke bioskop, nggak berencana juga ke salon. Harganya itu kalau bioskop itu sekitar $15 sampai $17. Kalau salon itu $30 sampai $50. Jadi itu kalau ada budget ya silakan. Kalau kita nggak terlalu penting gitu, jadi nggak usah
nggak usah perawatan, nggak usah nonton bioskop. Jadi ya itu entertainment nggak ada di budget yang gue keluarkan. Terus abis itu oh ya, apa aja sih yang gue beli, tutup sayang, apa aja sih yang gue beli pas pertama kali datang ke sini itu adalah SIM card. Yang pertama, SIM card itu harganya $2 ada di supermarket. Terus jaket karena gue nggak bawa terlalu banyak jaket, jadi nggak bawa terlalu banyak jaket, jadi gue beli jaketnya di sini. Jadi gue, suami gue, anak-anak gue beli jaket di sini. Itu di Macpac atau Kathmandu ya sekitar $100-200 guys, satu jaket gitu. Oh ya, saran gue juga nggak usah bawa baju terlalu banyak. Jadi saran gue nggak usah bawa baju terlalu banyak. Yang penting kalian bawa jaket, kalian bawa sweater, kalian bawa baju-baju lengan panjang, long john, beli long john gitu. Kalau misalnya mau menghemat, nggak belanja di sini guys. Terus oh ya, kemarin itu gue beli heater karena dingin banget. Padahal ini belum winter. Jadi kayaknya kalian harus punya sih menurut gue heater. Kalau misalnya emang di rumah nanti nggak ada heater, kalian harus beli. Kemarin gue itu beli sekitar $40. Itu juga bukan yang bagus banget, bukan juga yang paling rendah juga, yang biasa-biasa aja. Itu harganya $40. Tapi ada yang murah, ada yang $22 tuh ada juga. Oh iya, sama ini guys, pulsa tuh satu bulan, kalau gue belinya sebulan itu $25. Jadi cuman $25 itu cuman WhatsApp unlimited sama dapat pulsa telepon beberapa menit gitu. Jadi sosial media lainnya enggak. Jadi kalau mau buka sosial media lainnya gue harus cari wifi gitu. Oke. Oh ya guys, satu lagi, minimum gaji di New Zealand sekarang udah naik ya guys. Per 1 April udah bukan 21,20 lagi, tetapi 22,7 per hour, per jam gitu. Jadi kalau misalnya kalian kerja di sini, kalau working visa itu kan bisa dapat 40 jam. Jadi 40 kali 22,7, 908 seminggu. Dikurang pajaknya berapa ya, 17,5, let's say 17,5, dapatnya sekitar 749, sekitar $700-800 gitu guys, seminggu ya gitu. Terus ini gue udah bikin kira-kira kayak kesimpulannya. Oke, ini gue udah bikin. Jadi biaya hidup di Invercargill New Zealand per minggu itu rumah $300, terus listrik itu $75 per bulan, jadi per minggunya 18,75. Terus wifi itu 56 per bulan, jadi per minggunya 14. Terus gas, sewa tabungnya nggak gue hitung lagi ya, itu kan karena cuma satu kali aja. Jadi gas $146 per bulan, jadi seminggunya 36,5. Terus makan, beras, mie, ayam, telur, roti, sabun, sampo dan lain-lainnya itu antara 50 sampai 100. Gue bikin 80 aja per minggu. Terus pulsa $25 per bulan, berarti per minggunya sekitar 6,25. Terus bensin per minggu $50. Itu totalnya satu minggu itu kalian sekitar 505,5. Jadi sekitar $500 seminggu itu biaya hidup kalian. Menurut gue sih $500 seminggu sih itu kayaknya masih bisa dipres lagi sih sebenarnya. Masih bisa gitu. Jadi ya kurang lebih itu guys dari gua, sekitar $500 seminggu. Jadi kalau misalnya kalian itu kerja masih ada sisa untuk kalian tabung, kan tadi kan hitungan kita sekitar 700 sampai 800, berarti kan kalian masih bisa saving sekitar $200.
Tapi kalau untuk student menurut gue agak susah ya, karena kan kalau student tuh cuma 20 jam guys. 20 jam itu 22,7 dikali 20 itu cuma 454, itu belum dipotong pajak. Jadi setelah dipotong pajak mungkin bersihnya 300 something, 300 gede gitu. Dengan biaya hidup segitu kayaknya nggak cukup. Jadi kalau kalian pelajar, kalian harus punya saving guys, harus punya ya mungkin berapa $1,000 gitu kali, cukup nggak tahu sih, gue nggak tahu. Pokoknya kalian harus punya pegangan lah untuk hidup gitu di sini. Kalau nggak cukup gitu guys. Udah sih itu aja yang bisa gue share. Jadi kalau gue cerita sedikit ya. Jadi kalau cara mengatur keluarga gue sendiri, gue dan Teto. Jadi Teto kan kerja, gue juga kerja. Teto 20 jam, gue 40 jam. Jadi gajinya suami gue, gaji Teto itu full untuk bayar kuliah guys. Untuk bayar kuliah tahun depannya, tahun selanjutnya gitu. Jadi biaya hidup itu bener-bener cuma dari gaji gue sendiri. Sisanya kirim Indonesia untuk bayar kartu kredit dan lain-lain untuk mencapai financial freedom. Jadi gaji Teto di sini bener-bener untuk bayar kuliah, nggak diambil sama sekali. Bener-bener gajian langsung bayar langsung ke tabungan yang untuk bayar kuliah. Terus untuk biaya hidup diambil dari gaji gua begitu. Oke guys, segitu dulu, itu aja yang bisa gue share. Mudah-mudahan membantu teman-teman yang kepengen berniat atau udah ada rencana tinggal di New Zealand, di Invercargill khususnya ya guys. Kalau di kota lain itu pasti berbeda sih guys daripada yang gue jabarkan tadi. Jadi ini harap diingat, ini hanya di Invercargill yang gue rasakan ya. Ini opini pribadi gue. Oke, segitu dulu video dari gue. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian yang mau kesini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe guys supaya gue semangat terus. Oke, bye-bye.